Ya awalnya kita diajak main nih ke rumahnya. Mereka lagi pada pakai, terus saya ditawarin nih. Ya kita coba, ya itu awalnya. Ya takut, itu merasa berdosa. Peredaran sabu dengan menggunakan manusia sebagai alat transportasi, langsung membawa hand carry dengan pola-pola tertentu seperti menyimpan di badan, kemudian ada juga yang ditemukan menyimpan di organ intim. Di awal mungkin efeknya kok wah nih happy nih, jadi orang tuh kayak kecanduan ya. Jadi gue pengen lagi gitu. At some point dia akan merasa, jadi dosis yang awalnya kecil dia bisa lama-lama meningkat, tapi di situ bisa menyebabkan efek toksik nih di dalam tubuh kita. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya bak koin berbata dua yang saling bertolak belakang. Sayangnya, pemanfaatan di dunia medis justru tenggelam oleh upaya penyalahgunaan yang berujung celaka. Bagaimana kemudian jejak bahaya narkotika di tubuh pengguna? Bersama saya Agung Hardiansyah, selama 30 menit ke depan, kita simak selengkapnya. Expose. Sabu dalam dunia medis dikenal dengan nama metamfetamin, yang sejatinya merupakan obat yang ditujukan untuk penderita ADHD atau kepentingan tertentu berdasarkan anjuran dari dokter. Celakanya, barang dengan efek keras ini justru bisa didapatkan dan beredar luas untuk disalahgunakan dan mengincar calon penggunanya. Perang negara terhadap narkoba tak pernah berjalan mudah. Pengungkapan hingga penggerebekan di sejumlah wilayah menjadi bukti barang haram ini sudah mengakar kuat. Tak hanya cara konsumsi, model pengedarannya pun mengalami banyak evolusi. Kondisi ini jelas jadi tantangan bagi aparat dan publik untuk menjauhkan narkoba dari lingkungan terdekat. Salah satu bukti begitu rentannya masyarakat hidup berdampingan dengan narkoba adalah pengungkapan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional pada awal Juli ini. Total 592,85 kg serta 471 butir narkoba dimusnahkan di kawasan sarang narkoba. Jumlah fantastis ini hasil dari pengungkapan 33 laporan kasus narkotika dengan total tersangka mencapai 82 orang. Kata narkoba yang merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya menjadi cerminan besarnya risiko jika zat-zat ini digunakan serampangan. Salah satu narkoba yang memiliki banyak penggunanya di kalangan masyarakat adalah sabu, yang merupakan kata lain dari metamfetamin. Efek stimulan atau merangsang sistem saraf pusat manusia, termasuk otak, menjadi salah satu kedok yang dicari para penyalahguna. Tanpa disadari, bubuk kristal ini memiliki sifat adiktif yang bisa mengakibatkan penyalahgunanya ketagihan hingga berujung candu. Untuk membuktikan dampak dan pengaruh penggunaan metamfetamin, kami coba menemui mantan pengguna yang juga sekaligus sempat menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Bang, kapan pertama kali coba sabu? Lulus SMA. Perkiraan umur gua 20 tahun. Tapi waktu pertama kali coba apakah langsung ketergantungan? Enggak sih, paling
pas coba ketiga kalinya baru tergantungan. Emang dulu teman-teman abangnya itu profesinya apa, Bang? Kenapa bisa sampai terpengaruh? Temen sih waktu itu penjual juga dia. Ya awalnya kita diajak main nih ke rumahnya. Mereka lagi pada pakai, terus saya ditawarin nih. Ya kita coba, ya itu awalnya. Ya, dari pembicaraan awal kami dengan narasumber yang merupakan mantan pengguna barang haram ini terungkap begitu cepatnya efek ketagihan yang muncul bahkan di percobaan ketiga. Pengaruh lingkungan jadi salah satu faktor penentu. Jerat narkoba begitu mudahnya menyelusup dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa disadari. Sempat takut di awal. Ya takut, itu merasa berdosa. Sempat ada penolakan nggak pas diajak? Awalnya iya, tapi udah kata teman coba aja dulu. Ya udah saya coba. Narasumber yang kami rahasiakan identitasnya ini mengakui pintu perkenalannya dengan narkoba jenis sabu terjadi di fase remaja saat usia sekolah. Efek ketagihan yang dirasakan bahkan memicu ia dan rekannya nekat untuk bertransaksi langsung ke pengedar demi memenuhi kebutuhannya akan barang haram narkoba. Tapi waktu SMA itu belinya apakah ke teman lagi atau ada pengedarnya yang lain? Oh kita langsung ke pengedar deh. Karena udah kenal? Iya, awalnya temen nawarin, terus merasa takut juga kan. Tapi ya berhubung ekonomi lagi kusut juga kan, ya udah saya ambil aja kerjanya. Yang menarik, S mengaku tindakannya menjajakan sabu hingga bertaruh nyawa nyata-nyatanya tidak menghasilkan keuntungan. Pasalnya, di waktu yang bersamaan, ia justru menggunakan uang hasil penjualannya untuk membeli dan mengkonsumsi narkoba untuk kebutuhan pribadi. Emang keuntungannya berapa sih, Bang, dari sekali jual? Kalau kita ketergantungan sih keuntungannya ya menurut saya kalau sekarang tuh nggak ada untungnya, paling habis ya kita pakein juga karena ketergantungan. Tapi sempat takut nggak sih, Bang? Pernah Sebagai apa, pengedar atau pecandu? pemakai yang pertama. Ini udah diceritain gimana proses penangkapannya itu? Ya awalnya kan lagi tuh saya tinggal di apartemen. Nah ada pasien nih minta paketan kita anter, ternyata si pasien ini udah ketangkap duluan. Istilah kata sakit lah. Pas saya datang ke taman yang biasa kita anter tuh, ternyata udah polisi semua. Menyoal sanksi atau hukuman untuk pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu, ahli kriminologi dari Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Mustafa menyebut, masing-masing memiliki potensi jerat hukum yang berbeda. Ia juga menyebut, pengguna obat golongan metamfetamin ini memiliki profil yang cenderung berbeda dengan pengguna narkoba jenis lainnya. Kalau menurut hukum, memang pengguna itu bisa dijatuhi sanksi pidana. Tapi kategori umumnya adalah mereka korban penyalahgunaan. Yang paling jahat itu adalah produsen dan penjual. Karena membuat orang ketagihan. Kalau pengguna sabu itu biasanya orang yang relatif sudah mapan. Gitu. Karena harga sabu ya relatif mahal. Gitu. Ya. Dan makanya biasanya dikonsumsi bersama-sama dalam kelompok. Karena untuk bersenang-senang gitu loh. Jadi itu karakteristik umumnya begitu. Dan banyak juga penggunanya itu orang sukses, orang manajer gitu yang aktif, tapi karena dia aktivitasnya tinggi dan manajer itu juga mempunyai pergaulan sosial yang khas. Habis bekerja ketemu di kafe, di bar, itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Mengenai perbedaan profil penggunanya, Profesor Muhammad Mustafa menerangkan hal ini terjadi karena perbedaan efek yang dihasilkan sabu dibanding narkoba jenis lainnya. Sabu atau metamfetamin masuk kategori psikotropika.
Efek singkat yang dihasilkan dari obat golongan psikotropika ini berbeda dengan narkotika yang cenderung membuat penggunanya teler. Jadi pertama kita harus memahami obat yang berbahaya itu ada dua kategori, narkotika dan psikotropika. Jadi, tapi hukum mengkategorikan sebagai sama, narkotika. Nah, sabu sebetulnya masuk kategori ke psikotropika. Karena dampaknya berbeda. Kalau orang mengkonsumsi narkotika teler, tapi kalau mengkonsumsi psikotropika seger. Itu. Orang mengkonsumsi narkotika itu kemudian disebutnya fly kalau sudah terpengaruh obatnya. Tapi kalau psikotropika disebutnya on. Gitu. Nah, beda ininya tujuannya kalau sudah menggunakan kemudian mempunyai tujuan yang berbeda. Nah, sabu lebih masuk ke psikotropika walaupun dua-duanya mempunyai dampak negatif, kecanduan. Untuk mengetahui lebih jauh tentang peta peredaran hingga cara masuk narkoba, salah satunya jenis sabu ke Indonesia, tim Expose coba menemui Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom. Tim coba mengulik modus-modus dan langkah antisipasi BNN di tengah derasnya peredaran narkoba di ruang-ruang gelap yang luput dari pantauan. Pola baru sih tidak ada ya, tapi mereka selalu melakukan semacam modifikasi pola-pola yang lama, kemudian melihat kecenderungan yang dilakukan atau yang penegak hukum lakukan untuk melakukan pressure terhadap mereka, maka mereka mencoba untuk memodifikasi pola-pola mereka. Contohnya ketika mereka punya kemampuan untuk penyelundupan melalui laut, maka yang digunakan adalah transportasi laut, kapal, yang kemarin itu kapal yang sangat besar sekali, kapal-kapal kargo, dan kapal-kapal ini menjadi semacam motherboat yang dia akan keliling perairan kita, perairan Kalimantan, lalu kemudian ada kapal yang berfungsi sebagai feeder untuk mengambil barangnya di laut, mentransport ke darat. Lalu kemudian dengan menggunakan manusia sebagai alat transportasi langsung membawa hand carry dengan pola-pola tertentu seperti menyimpan di badan, kemudian ada juga yang ditemukan menyimpan di organ intim. Maka tugas kita adalah bagaimana membaca, memprediksi kira-kira pola apa yang akan mereka gunakan setelah pola lama diketahui atau terbaca oleh penegak hukum. Jadi sebenarnya kemampuan intelijen kita, kognitif kita untuk menyimpan memori sejarah pergerakan kejahatan kemudian didukung oleh database itu membantu sekali untuk kita berhadapan dengan strategi mereka. Bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan sabu akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Expose. Anda kembali menyaksikan Expose bersama saya Agung Hardiansyah. Pemirsa, sensasi bahagia palsu yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi sabu tidak sebanding dengan dampak serta bahaya kesehatan yang ditimbulkan. Yang jadi soal ialah justru penggunaan metamfetamin dilakukan tanpa memperhitungkan resiko kesehatan. Penyalahgunaan obat golongan psikotropika tak bisa dipandang sebelah mata. Seperti kebanyakan efek narkotika pada umumnya, penggunaan sabu juga berpengaruh langsung pada susunan saraf pusat. Metamfetamin dalam sabu meningkatkan jumlah dopamin alami dalam otak.
Dopamin sendiri adalah hormon yang berperan mengendalikan gerak tubuh, dorongan perilaku, dan perasaan bahagia. Lonjakan ekstrem dopamin inilah yang kemudian memicu kecanduan pada pengguna. Menyoal efek yang dihasilkan dari penyalahgunaan barang haram berbentuk bubuk kristal ini, dokter spesialis penyakit dalam Brawijaya Hospital Saharjo, Erprita Nurdia Tetrasiswi menyebut ada efek jangka pendek dan jangka panjang yang bisa dialami pengguna. Sabu-sabu kan orang awam tuh taunya, tapi bahasa medis itu metamfetamin ya. Metamfetamin itu adalah suatu zat yang dia bersifat stimulan yang sangat poten sebenarnya, yang efeknya itu sebenarnya tidak main-main nih. Jadi efeknya itu baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Sebenarnya efek utama pertama pasti yang dirasakan oleh user atau penggunanya itu adalah ketika dia mengkonsum, baik itu bentuk apapun, kan sabu-sabu itu bisa lewat misal untuk kayak rokok, kemudian diisep-isep, bahkan diinjek, itu tuh dampaknya sangat dahsyat. Jadi dia sebagai stimulan yang sangat powerful, yang efek utamanya sebenarnya untuk merilis dopamin yang sangat berlebihan di dalam tubuh kita. Di awal mungkin efeknya kok wah nih happy nih, jadi orang tuh kayak kecanduan ya. Jadi gue pengen lagi gitu. At some point dia akan merasa, jadi dosis yang awalnya kecil dia bisa lama-lama meningkat, tapi di situ bisa menyebabkan efek toksik nih di dalam tubuh kita. Terkait dengan gejala fisik yang ditimbulkan akibat kecanduan sabu, Dr. Erprita menegaskan gangguan pada struktural otak bahkan bisa mengganggu fungsi kognitif. Fungsi yang mengatur kemampuan otak dalam memproses informasi hingga mengelola perasaan atau emosi menjadi terhambat akibat lonjakan dopamin. Awal mula pasti dia akan deg-degan gitu ya, deg-degan, merasa euforia, kadang bisa gemeteran gitu-gitu ya. Terus kalau jangka panjang, nah ini juga saya lupa menyampaikan, karena ada perubahan struktural di dalam otak kita, terkadang tuh bahkan gejalanya terkadang bisa kayak orang Parkinson, jadi kayak gemeteran, terus kaku, dia gini-gini doang. Terus juga yang penting banget, ternyata penggunaan sabu terutama jangka panjang dia akan sangat mempengaruhi dalam memutuskan sesuatu. Itu terkadang tuh awal mula malah lebih kompulsif, jadi nggak berpikir panjang, gue maunya begini tanpa pemikiran yang matang, karena dia mempengaruhi bagian korteks prefrontal, di mana dia itu harusnya tuh bisa berpikir secara logis, kemudian pelan-pelan, tapi itu nggak ada. Itu benar-benar ada gangguan, akhirnya terjadi gangguan dalam cognitive behavior gitu. Fakta penting yang sering terabaikan adalah perang terhadap narkoba bukan hanya sekedar mencegah peredaran, tapi juga memulihkan para penggunanya. Di luar dari pengguna baru, pengguna kambuhan yang kadung masuk dalam jerat lingkaran barang haram jadi salah satu mata rantai yang memutar roda permintaan hingga praktik transaksi jual beli narkoba terus berjalan hingga saat ini. Untuk mengetahui efektivitas penanganan para pecandu, tim Expose diajak Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom menemui Kepala Balai Besar dan Deputi Rehabilitasi di Fasilitas Rehabilitasi BNN yang berada di kawasan Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rehabilitasi itu sangat penting karena banyak pecandu di luar sana yang ingin berhenti tapi tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga di sini kami hadir untuk membantu para pecandu bisa lepas dari masalah adiksinya. Nah, karena di sini kita tangani masalah putus zatnya, sakaunya lepas dari zatnya, dan juga membentuk kembali perilaku yang baik, seperti itu. Untuk mendapatkan fasilitas ini, calon pasien harus menjalani tahapan pendaftaran dan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan penanganan dari sisi medis selama masa rehabilitasi. Setelah mungkin pasien yang kecanduan narkoba datang ke sini, itu langkah pertama yang dilakukan apa, Pak? Langkah pertama yang dilakukan adalah asesmen ya.
ada 6 domain mungkin yang akan kita tanyakan, yaitu terkait dengan data dirinya, terkait dengan data keluarga, bagaimana dia menggunakan zat, kemudian bagaimana dia selama ini hidupnya, dukungannya, bagaimana hubungan sosialnya, kemudian adakah penyakit penyerta yang lain, kemudian yang terakhir mungkin ada gangguan psikiatri apa enggak. Jadi maksudnya orang itu punya gangguan jiwa apa tidak gitu. Itu juga kita tanyai semua. Setelah lengkap ya data-data itu kita terima, baru berikutnya adalah pemeriksaan fisik namanya ya. Mulai dari ujung rambut sebenarnya sampai ujung kaki itu diperiksa. Nah, jadi begitu kira-kira. Berarti lengkap dokter di sini? Betul, di sini lengkap dokternya, dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, kejiwaan, dan juga dokter giginya ada yang spesialis juga. Oh, spesialis juga? Betul. Itu berarti semuanya digaji oleh pemerintah? Iya, betul. Tidak dari pribadi pasien ya? Enggak, di sini gratis Mbak rehabnya, iya. Gratis pemirsa. Mungkin untuk Bu Dokter, di sini kan ada, dulu tuh saya pernah dengar katanya kalau di rehab itu ketika orang yang kecanduan itu masih dikasih obat, tapi dikurangi dosisnya. Kalau di sini bagaimana Bu? Apakah masih menggunakan metode yang sama? Ya, jadi kalau kami di sini untuk mengatasi gejala putus zat, kami menggunakan metode simptomatik. Jadi simptomatik itu artinya apa gejala yang muncul itu kami berikan obat yang sesuai, tetapi bukan golongan dari narkotika seperti itu. Contohnya seperti obat apa, Bu Dokter? Ya, misalnya kalau penggunaan opioid ya, kan dia gejala putus zatnya dia nyeri-nyeri, ngilu-ngilu. Nah, itu kita berikan analgetik atau obat penghilang nyeri non narkotik seperti itu. Oke, berarti tidak lagi menggunakan metode itu ya? Betul. Di sela bincang dengan pemangku jabatan dalam penanganan narkoba nasional, tim Expose berkesempatan bertemu dengan salah satu pasien rehabilitasi yang ditangani BNN. Sosok yang di sini disebut sebagai klien ini tengah berjuang mengatasi kecanduan narkoba yang dikonsumsinya sejak 2023 lalu. Sudah berapa lama Mas di tempat rehab di BNN? Sekarang udah satu bulan lebih lah, 1,5 bulan ada. Apa yang dirasakan Mas setelah rehab di sini? Dirasakan ya banyak perubahan. Di awal kita 14 hari pertama kita di detox, terus kita 14 hari kedua kita naik ke enter unit. Nah, mulai ada kegiatan sedikit demi sedikit. Baru mulai dari beres 1 bulan itu menjalankan ini setengah bulannya lagi sekarang saya menjalankan di rumah ini untuk program. Kalau di sini bahasanya seperti itu, program. Sejak kapan Mas Anda mulai mengkonsumsi narkotika? Saya dari tahun 2023 ada awal. Jenis apa? Sabu. Seperti narasumber mantan pengguna sebelumnya, pasien rehabilitasi BNN ini juga menyebut faktor lingkungan dan pertemanan jadi pintu gerbang masuknya narkoba dalam kehidupannya. Jiwa muda yang erat dengan adrenalin dan keingintahuan yang tinggi justru jadi celah kecil yang akhirnya jadi pemicu perkenalan dengan bubuk kristal haram. Awalnya ya karena ini banyak dari ajakan teman juga, kayak gitu, lingkungan yang memadai, mudah untuk mendapatkan barang itu. Makanya di situ mulai mau coba rasanya kayak gimana, tahu keterusan seperti itu. Alasan utamanya apa selain karena penasaran? Karena hampir rata-rata kayak gimana kalau kita nih anak-anak muda kayak gitu ya kan, lagi nongkrong kayak gimana bareng nih, cobain kayak ada rasa kayak gitu. Kalau enggak ini malah dicengin atau kayak gimana, rata-rata hampirnya kayak gitu sih, dicengin sama teman, akhirnya kita nyoba. Lalu bagaimana akhirnya Mas bisa sampai di rehabilitasi BNN? Awalnya ya karena ada konflik dari sama istri juga. Istri ngeluh, akhirnya ngomonglah ke kantor, di kantor kita. Ya dari kantor merekomendasikan bagaimana kau mau nggak untuk direhab, katanya tuh. Ini buat kebaikan kamu juga, katanya tuh, sama keluargamu. Akhirnya ya udah, karena keinginan saya ingin sembuh dan ngelihat anak juga ya, kalau dibilang oke lah, saya mau untuk direhab kayak gitu. Makanya saya jalanin di sini.
Terlepas dari jejak kelam penyalahgunaan yang menjerumuskan ke jurang penggunaan narkoba, dua narasumber yang kami temui sama-sama menyisakan penyesalan. Pasien rehabilitasi dan satu narasumber yang merupakan mantan pengguna sekaligus pengedar sabu menyebut keluarga jadi alasan mereka untuk berhenti. Membuat Mas berhenti mengedarkan dan berhenti pakai juga? Keluarga sih Kak, kasihan udah. Tapi setelah 2 kali masuk sel, itu yang bikin Mas kapok banget nih untuk nggak pakai lagi apa? Kasihan aja sama keluarga udah. Istri, anak, orang tua. Sempat ada ngaruhnya nggak ke istri, ke hubungan keluarga? Ya iya, sampai mau bercerai gitu. Sempat mau bercerai. Tapi sih awalnya tahu nggak Mas itu pakai atau sebelumnya nggak tahu? Awalnya tahu. Sempat melarang? Melarang banget dia. Dulu kenapa saya pakai sia-sia gitu, sia-sia saya ngapain pakai gitu. Padahal nggak, kita nggak pakai aja bisa gitu. Sebenarnya buat ngejalanin hidup ini seperti biasanya, dari kita bangun pagi, sholat. Yang penting diisi dengan waktu-waktu yang positif aja sih sebenarnya. Nggak perlu dengan barang itu. Rencana setelah keluar dari sini Mas, apa yang Anda lakukan? Mungkin awal ya, saya mungkin ini dulu sama keluarga, ya minta maaf lah sama yang namanya keluarga, karena kesalahan saya lah kalau dibilang menyentuh barang itu, mungkin emosi saya kurang stabil, makanya kurang juga perhatian buat keluarga. Perang terhadap narkoba tak bisa dipandang mudah. Bukan hanya soal peredaran, perlawanan pada barang haram ini juga menyangkut pengakuan, keberanian dari pengguna agar tidak semakin terjerumus ke lubang yang lebih dalam. Demikian Expose kali ini. Saya Agung Hardiasa pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di Expose selanjutnya.